Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul. Selain itu dapat melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Allah memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat kepada Nabi Musa, Sulaiman, dan Isa. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Namun bukan hanya Al-Quran saja mukjizat yang Allah karuniai. Berikut 5 mukjizat Rasulullah selain Al-Quran. 5. Membelah bulan. Peristiwa ini terjadi pada saat penduduk Makkah meminta agar Rasulullah membuktikan kenabiannya. Pasalnya, pada zaman itu orang-orang kafir tidak mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan salah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa terbelahnya bulan ini tercantum dalam sebuah hadis sahih. Dari Anas, ia berkata, penduduk Makkah meminta Nabi agar menunjukkan suatu bukti kenabian pada mereka. Maka Nabi Muhammad menunjukkan terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa terbelahnya bulan ini tak lantas membuat orang-orang kafir percaya. Mereka masih menganggap bahwa apa yang dilakukan Rasulullah merupakan sihir yang nyata. Sehingga mereka tetap mengingkari dan menunggu konfirmasi terhadap para musafir yang masih dalam perjalanan. Sesungguhnya peristiwa terbelahnya bulan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah telah menghendaki segala sesuatu, tidak ada yang mustahil baginya. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi. 4. Air mengalir dari sela-sela jemari. Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu nabi yang diberi banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dapat membelah bulan menjadi 2, Rasulullah SAW juga dapat mengeluarkan air di sela-sela jarinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah meminta air, lalu diberikan kepada beliau sebaskom air. Maka berwuduklah kaum muslimin dengan air itu. Aku memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang. Dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Tiga, hujan turun di tengah kemarau. Pernah suatu hari ketika Nabi sedang berkhutbah, ada seorang yang berdiri kemudian meminta Rasulullah agar berdoa meminta hujan. Pasalnya saat itu sedang terjadi kekeringan yang mengakibatkan beberapa hewan ternak mati karena kehausan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika hujan pun turun dari langit. Peristiwa ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis sahih. Anas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang Bukit Sala, seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, hujan turun sampai hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Membelah batu besar dengan 3 ayunan. Hanya dengan 3 cangkulan saja hancurlah batu yang sangat besar. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut dibuat berdecak kagum.
termasuk sahabat Salman Al-Farisi. Ya, semua itu berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat dikala akan terjadi peperangan Khandaq, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit. Namun penggalian tersebut menjadi tertunda karena ada sebuah batu yang sangat besar menghalangi para sahabat untuk menggali. Kejadian ini langsung saja dilaporkan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, yang kebetulan beliau mencangkul pada sisi yang lain. Mendengar laporan sahabatnya, segera saja Rasulullah SAW melangkah ke arah bongkahan batu besar yang menghalangi para sahabat untuk menggali. Rasulullah SAW berdiri, mengambil cangkul lalu meletakkan selendangnya di sisi parit dan membaca doa dan ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut, maka dicangkullah batu besar tersebut hingga pecah sepertiganya. Sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi yang sedang berdiri tak jauh dari tempat Rasulullah SAW telah melihat ada kilatan cahaya yang mengiringi ayunan pertama cangkul Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengayunkan cangkulnya untuk yang kedua kali, lalu pecahlah sepertiga bagian batu itu dan berkilatlah seberkas sinar yang disaksikan oleh Salman. Tak berselang lama Rasulullah SAW mengayunkan cangkulnya untuk ketiga kalinya dan pecahlah sepertiga bagian batu yang tersisa. Batu besar tersebut telah hancur hanya dengan sebuah cangkul milik Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari An-Nasa'i, saat itulah Salman Al-Farisi memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau mengenai apa yang telah dilihatnya. Ya Rasulullah, aku melihat setiap ayunan cangkulmu diikuti seberkas sinar, kata Salman. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau melihatnya, Salman? Salman menjawab, iya, benar saya melihatnya, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku mengayunkan cangkul untuk pertama kali, terlihatlah Persia dan kota-kota sekitarnya, hingga aku melihatnya dengan mataku sendiri. Salah seorang sahabat Nabi yang ada di sana berkata, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan negeri itu bagi kami dan memberikan kekayaannya kepada kita. Rasulullah SAW pun mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda lagi, lalu aku mengayunkan cangkul untuk kedua kali dan terlihatlah olehku kekaisaran Romawi dan sekitarnya hingga aku melihatnya dengan mataku sendiri. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan negeri itu bagi kami dan memberikan kekayaan bagi kita. Dan beliau pun berdoa untuk itu. Rasulullah SAW bersabda, lalu ketika aku mengayunkan cangkul untuk ketiga kalinya, terlihat olehku negeri Habsyi atau Ethiopia dan sekitarnya hingga aku melihatnya dengan mataku sendiri. 1. Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu semalam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Najm ayat 12-18, maka apakah kamu musyrikin Makkah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Subhanallah, sungguh luar biasa mukjizat Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari sedikit kisah mukjizat beliau. Dan semoga kita semua dapat dipertemukan dengan Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.